Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama lagi. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana menyikapi masa pubertas. Masa pubertas adalah masa di mana terjadi perubahan dalam tubuh remaja. Akan ada perbedaan pada tubuh sebelum dan sesudah masa pubertas. Perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Sebelum masa pubertas, belum tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, belum tumbuh kumis dan jenggot, belum muncul jakun, suara lebih nyaring, dada belum lebar atau bidang. Setelah masa pubertas, sudah tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jenggot, muncul jakun, suara lebih berat dan besar, dada terlihat lebar atau bidang. Sekarang bagaimana perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum masa pubertas, belum tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, payudara belum membesar, pinggul belum melebar, dan suara belum nyaring. Setelah masa pubertas pada remaja perempuan, sudah tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, payudara membesar, pinggul melebar, dan suara lebih nyaring. Perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Ciri fisik laki-laki setelah masa pubertas: tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jenggot, muncul jakun, suara lebih berat dan besar, dada lebar atau bidang. Sedangkan ciri fisik perempuan setelah masa pubertas: tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, payudara membesar, pinggul melebar, suara lebih nyaring. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat.
Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Selanjutnya kita pelajari bagaimana perubahan pada masa pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Jadi, persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Remaja harus mempersiapkan baik fisik maupun mental untuk menghadapi masa pubertas. Remaja harus meningkatkan ilmu mereka seputar masa pubertas. Jangan lupa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menyelesaikan materi kita mengenai menyikapi masa pubertas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.